Matahari yang tak kunjung muncul sedari tadi membuat suhu air laut Derawan lumayan dingin. Tapi dinginnya air laut tak terasa lagi ketika saya melihat belasan pengarung samudera bersembunyi di antara terumbu karang. Spot menyelam saya kali ini bernama Turtle Point. Sesuai namanya, spot selam ini sering disinggahi berbagai jenis penyu. Penyu yang saya temui kali ini adalah jenis penyu hijau. Salah satu jenis penyu yang menjadikan Kepulauan Derawan sebagai habitat alaminya. Kekayaan terumbu karang dan alga di Kepulauan Derawan menjadi alasan penyu-penyu hijau betah di sini. Tidak hanya mencari makan, penyu-penyu hijau ini juga melakukan perkawinan dan bertelur di kawasan Kepulauan Derawan. Jadi, rugi besar jika Anda ke Derawan, tapi tidak bisa melihat secara langsung makhluk yang mengagumkan ini sedang menari-nari di Samudra Biru Derawan. Dari Turtle Point di Maratua, saya menuju sebuah pulau kecil tempat belasan penyu hijau bertelur setiap malamnya. Pulau Sangalaki. Makan siang dulu di Sangalaki, sang lelaki. Wapi! Cakep dulu. Wah, airnya anget. Siapa nih baru pipis? Pulau Sangalaki tidak terlalu besar. Luasnya hanya sekitar 16 hektar saja. Pulau ini bak terisolasi jauh dari peradaban. Beberapa rumah dibangun sebagai hunian para penjaga Sangalaki dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berau. Di sinilah nanti kita akan bermalam. Dan sekarang masih pukul 5 sore. Jadi saya masih punya waktu kira-kira 5 jam. Kenapa? Karena kita baru akan memulai aktivitas nanti malam jam 10. 5 jam bisa saya pergunakan untuk berwoles-woles ria. Nyantai-nyantai dulu ah. Sudah pukul 10:30 malam. Ini tandanya meskipun angin malam sudah mulai bertiup kencang dan mata mulai mengantuk akibat kelelahan, sekarang waktunya kita melakukan aktivitas utama kita di Pulau Sangalaki ini. Kita bakal ditemani oleh Pak Hari yang memang bertugas berasal dari stasiun monitoring penelitian penyu. Kita kalau beruntung kita bisa melihat aktivitas penyu-penyu bertelur di Pulau Sangalaki ini. Ayo kita lihat penyu-penyu bertelur. Insya Allah beruntung.
Ya. Barusan Pak Hari sudah mengkonfirmasi kita, katanya ada penyu yang sedang bertelur. Ayo, tapi penyu itu harus hati-hati karena penyu takut sama namanya cahaya. Jadi kita harus benar-benar ngendap-ngendap. Yuk. Ini penyunya apa nih maksudnya Pak? Ngapain? Ini kita lihat sekarang adalah jenis penyu hijau Selonionidas ya. Dia sekarang sedang, kalau istilah kita namanya sudah bertelur ya. Oke. Nah, sudah menutup, nama istilah kita sudah mandi-mandi. Oh. Mandi. Artinya mandi nutup telurnya. Mungkin dari jarak dia sekarang itu kurang lebih 1,5 meter. Mungkin di daerah sini telurnya. Telur sudah ditutup tuh. Nah, yang sudah tutup. Dia mungkin daerah sini. Oke. Nah, biasanya itu di kala malam penyu-penyu ini bertelur, Pak? Atau bagaimana? Ya, pokoknya dikala sudah gelap. Oh, kenapa dia doyan gelap-gelapan, Pak? Karena banyak predatornya. Kami terus berjalan menembus heningnya malam, berharap dapat melihat penyu hijau yang sedang bertelur di pantai Sangalaki. Beberapa jejak penyu terlihat jelas menuju daratan untuk bertelur, tinggal kami yang harus jeli menangkap keberadaan penyu tersebut. Ya, lagi-lagi saya ketemu dengan penyu yang sudah selesai bertelur. Jadi dari tadi sepanjang perjalanan saya melihat beberapa jejak-jejak penyu, tapi ini penyu sudah selesai bertelur dan dia hendak kembali menuju laut. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan penyu yang masih belum bertelur ya. Akhirnya, saya menemukan seekor penyu yang masih bertelur. Proses bertelur ini bisa memakan waktu setidaknya 60 menit. Dimulai dengan menggali pasir, bertelur, dan menutup kembali lubang telur. Setelah menutup lubang telurnya, penyu ini akan kembali ke laut. Dengan energi yang tersisa, induk penyu ini berusaha menggerakkan badan besarnya. Sebuah proses yang menguras tenaga bagi penyu. Telur penyu hijau dapat mencapai 100 butir setiap kali bertelur. Meski bertelur dalam jumlah banyak, namun telur ini sangat rawan untuk dijarah predator. Tidak hanya biawak yang mengincar telur-telur ini sebagai kudapan favorit, manusia juga menjadi penjara utama telur penyu. Nilai ekonomis yang cukup tinggi menjadikan pemburu telur penyu tidak pernah berhenti beroperasi. Padahal, dari 100 butir telur penyu yang berhasil menetas, hanya belasan tukik, begitu anak penyu biasa disebut, yang bisa selamat dan tumbuh dewasa. Kita sudah berkeliling mengelilingi Sangalaki 2 km ya kira-kira jaraknya, dan telah tercatat bahwa ada 11 penyu yang naik ke permukaan, ada 9 yang bertelur, dan ada 2 sisanya tidak jadi bertelur. Sore keliling Indonesia, kita juga ini tim yang multinasional. Ada dari Finlandia, ada dari Thailand, kabun kap, ada juga dari Taiwan, Chinese. Kemudian ada lagi bintang tamu kita dari Bangladesh. I'm from Bangladesh.